Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, admin terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat Satria Nusantara yang telah memberikan donasi yang mendukung kelangsungan channel ini. 1. T. Murtadin dari New York alias Karanganyar. 2. Sisilia Winarsih. 3. S. Murtadin di Hong Kong. 4. Henny R. 5. M. Iqbal. 6. Cynthia T. 7. Alfianto. Bagi sahabat-sahabat Satria Nusantara yang ingin memberikan donasi, silakan lihat informasi di kolom deskripsi. Besarnya donasi Rp10.000 atau lebih. Pada prakteknya 99,99% para sahabat Satria Nusantara adalah manusia baik hati dan murah hati yang memberikan donasi jauh lebih besar dari nilai yang disebutkan. Donasi ditransfer ke rekening BCA, Cbank, GoPay, atau Sosiabas. Video ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan para pemberi donasi. Kali ini kita akan membahas catatan Yahudi dan Cina tentang Muhammad. Muslim atau orang Islam percaya bahwa Muhammad SAW adalah sosok atau tokoh yang hidup di Mekah, Arab Saudi. Namun, informasi ini hanya berasal dari sumber internal Islam, yakni Al-Quran, hadis Nabi, dan Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah menyatakan bahwa ada orang di Mekah bernama Muhammad, lahir pada tahun 570 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 632 Masehi. Namun, tidak ada satupun sumber sejarah eksternal atau sumber sejarah di luar Islam yang menyatakan bahwa ada orang bernama Muhammad hidup di Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Para ulama Islam yang menulis keberadaan Muhammad di Mekah, Arab Saudi juga tidak pernah hidup atau tinggal atau menetap di Mekah. Para ulama yang menulis sosok Muhammad ternyata adalah ulama-ulama dari Bani Umayyah yang berkuasa di Damaskus, Syria, dan dari Bani Abbasiyah yang berkuasa di Baghdad, Irak. Adapun bukti-bukti sejarah berupa mushaf atau manuskrip Al-Quran semuanya ditemukan di kota-kota yang dahulu pernah dihuni oleh orang-orang Yahudi. Kota Sana'a di Yaman, Kufa di Irak, Samarkand di Uzbekistan adalah kota-kota tempat ditemukan mushaf atau manuskrip Al-Quran, di mana di sana banyak orang-orang Yahudi menetap. Sedangkan di kota Mekah, Arab Saudi tidak pernah dihuni oleh orang-orang Yahudi. Di Mekah, Arab Saudi sampai saat ini juga tidak pernah ditemukan mushaf atau
manuskrip Al-Quran. Tokoh-tokoh sejarah yang berasal dari Arab Lahmid, Sasanid Persia, dan Bizantium atau Romawi menjadi inspirasi para ulama pada zaman Bani Umayyah di Damaskus, Syria, dan Bani Abbasiyah di Irak membuat dongeng atau mengarang cerita fiktif tentang Muhammad SAW yang hidup di Mekah, Arab Saudi. Dengan demikian, Muhammad SAW yang dipercaya umat Islam saat ini adalah kumpulan atau gabungan atau rangkuman tokoh-tokoh sejarah. Tokoh fiktif bernama Muhammad diciptakan dalam rangka mempersatukan bangsa Arab dan menegaskan identitas bangsa Arab yang pada saat itu berada di bawah bayang-bayang Bizantium atau Romawi dan Sasanid atau Persia. Admin akan membandingkan kesejajaran tokoh-tokoh sejarah dengan tokoh-tokoh versi Islam dengan menggunakan sumber-sumber Yahudi, Persia, Arab pra-Islam, dan sumber Cina. Menurut sumber Cina dalam buku Cefun Yuan Kui dari dinasti Tang menyebutkan orang-orang Arab di Irak sebagai Dashi. Dashi adalah pengucapan orang Cina untuk Lahmid. Kata Lahmid berasal dari kata Semit. Orang-orang Lahmid di Irak terdiri dari orang-orang Arab keturunan bangsa Nabatea dan orang-orang Yahudi. Baik orang-orang Arab Nabatea dan orang-orang Yahudi adalah keturunan Abraham atau Ibrahim yang merupakan keturunan Sem. Maka disebut kaum Semit. Sumber Cina menyebutkan negara Arab Dashi berdiri antara tahun 617 atau 618 Masehi yang dipimpin oleh orang bernama Mohemo. Maksud catatan Cina ini, Mohemo atau Muhammad pada tahun 617 atau 618 Masehi diangkat menjadi gubernur Yerusalem dan menyatukan seluruh bangsa Arab. Negeri yang ditempati Arab Dashi juga disebut Tayaye atau Takastan, yang artinya negeri atau tanah orang-orang Tayaye. Tayaye dari kata Tai dalam bahasa Persia yang artinya kotoran atau buangan. Karena orang-orang Dashi atau Lahmid adalah orang-orang Nabatea dan orang-orang Yahudi yang sejak abad kedua Masehi dibuang oleh penguasa Romawi ke Irak atau Kaldea. Mereka adalah orang-orang yang sejak abad pertama memberontak pada penguasa Romawi. Pemimpin Dashi yang disebut Mohemo memiliki pekerjaan merampok dan menjarah karavan di jalur perdagangan. Hal inilah yang menjadi ide atau inspirasi para ulama Islam pada zaman Bani Abbasiyah membuat cerita bahwa Muhammad SAW melakukan pencegatan, perampokan, dan perampasan karavan atau kabilah dagang setelah mereka hijrah ke Madinah.
sumber catatan Korea dalam Wang Ojon Chungku Jong yang ditulis pendeta Buddha Korea bernama Hyecho menyatakan pendiri Dashi adalah seorang penjaga dan penggembala binatang onta kerajaan Sasanid atau Persia. Catatannya ditulis saat ia berkunjung ke India. Ibu kota Dashi ada di utara Irak. Yang dimaksudkan pendeta Buddha Korea ini adalah Mohemo dalam catatan sumber Cina. Sumber catatan Yahudi dalam Jewish Apocalyptic yang ditulis pada tahun 630 Masehi menyebutkan Exilarch Nehemia ben Husiel pertama yang berada di Irak memiliki dua anak laki-laki, yakni Nehemia bin Husiel kedua dan Hanamel atau Shalom ben Husiel. Sejarawan Islam At-Tabari menulis Iyas ibn Qabisah memiliki adik laki-laki bernama Hani ibn Qabisah. Sumber Cina Chiu Tang Shu dari dinasti Tang yang ditulis pada tahun 651 Masehi menyebutkan Iyas ibn Qabisah adalah pemimpin bangsa Arab Dashi. Ia adalah penggembala onta yang melakukan pemberontakan. Ia melakukan pemberontakan dengan mengambil senjata yang disimpan di Hira. Sumber catatan Persia menyebut ayah Salman Al-Farisi bernama Busahsan. Dari keterangan sumber-sumber Yahudi, sumber-sumber Cina, sumber-sumber Persia, dan versi Islam sendiri, maka bisa disimpulkan: 1. Nehemia ben Husiel pertama adalah nama Yahudi. Nehemia ben Husiel pertama ini sama dengan Al-Numan III ibn Al-Mundir dalam sumber Arab pra-Islam. Dalam sumber catatan Persia disebut Busahsan. Sedangkan dalam sumber Islam atau yang ditulis dalam Sirah Nabawiyah disebut Abdullah. 2. Nehemia ben Husiel kedua adalah nama Yahudi. Dalam sumber pra-Islam disebut Iyas ibn Qabisah. Ulama Islam At-Tabari menyebut sebagai Abi Qabisah. Ia meninggal dunia karena dieksekusi Raja Sasanid setelah penaklukan Yerusalem. Dalam sumber Cina, ia disebut Mohemo. 3. Hanamel atau Shalom ben Husiel adalah nama Yahudi atau Ibrani. Sedangkan nama Arab pra-Islam adalah Hani ibn Qabisah. Sedangkan versi catatan Islam disebut sebagai Salman Al-Farisi. Ketiga pemimpin Arab Lakhmid ini berkuasa di Hira, Irak, dan bukan hidup di Mekah, Arab Saudi.
Kehidupan ketiga pemimpin Arab Lahmid inilah yang menginspirasi para ulama Islam pada zaman dinasti atau Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah seperti Syihab Asjuri, Ibnu Ishaq, Ibnu Hisam, At-Tabari, Al-Waqidi, Al-Bukhari menciptakan sosok fiktif bernama Muhammad SAW yang hidup di Mekah, Arab Saudi. Bagi sahabat-sahabat yang selalu mendukung channel Satria Nusantara dengan memberikan donasi, admin ucapkan banyak terima kasih. Bagi sahabat-sahabat yang belum pernah atau tidak pernah memberikan donasi, insya Allah Anda diberikan rezeki. Bagi sahabat-sahabat Muslim atau orang-orang Islam, silakan membantah dengan data dan fakta yang Anda miliki, atau silakan Anda tanyakan kepada para ustadz atau para ulama MUI. Bagi para kadrun yang senantiasa kepanasan dan kelojotan di kolom komentar, admin jogetin saja. Demikianlah catatan Yahudi, catatan Cina, catatan Persia, catatan Korea, dan sumber Islam sendiri tentang sosok fiktif Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, men-subscribe, serta memberikan donasi demi pengembangan dan penelitian channel ini. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.